Beli album BTS tuh udah paling penting ya. Jangan boros guys, kehidupan masih panjang. Gara-gara gue ikut organisasi kali, gue bayar uang kas gitu. Ngapain gitu, ngapain lo klik, ngapain lo cari-cari, lo jangan nyari mati. Gue mahasiswa sih, jadi pastinya sibuk kuliah. Punya bisnis lah, tapi kecil-kecilan gitu. Bisnis rumahan aja, bareng keluarga. Organisasi gitu-gitulah di perkuliahan kan. Aku sebagai industrial designer atau biasanya disebutnya product designer. Lagi coba berbagai hobi sih. Salah satunya membuat sabun. Pekerjaan kalau di KTP mahasiswa sih. Paling gue masih organisasi kampus lah, gitu-gitu aja. Gue mahasiswa biasa sih. Gue ikut beberapa kepanitiaan dan organisasi aja, mahasiswa. Kebetulan udah selesai ini ya, kuliah gitu, jadi masih santuy-santuy aja gitu. Sebenarnya juga kerja juga sih, cuman kan lagi di sini nih, kan aku kerjanya di Mado ya, kayak bantuin, bukan sih, kayak jualan roti-rotian gitu, kayak bakery shop gitu. Aku kuliah sama magang. Mahasiswa. Sebenarnya gue juga ngajar di les-lesan lah ya. Ya, tapi itu pun nggak sampai sibuk banget. Cuman sekali-sekali, kayak 2 minggu sekali gitu. Sekarang gue kerja di MDK. Yang tempat lu syutingnya nih, gue kerja di sini. Sebagai admin finance. Kesibukan sama aja, jadi mahasiswa, ngerjain tugas, ngerjain laprak, diem, sibuk makan, sibuk tidur. Itu doang sih, kesibukan gue nggak ada lagi. Saat ini kesibukannya kuliah aja sih. Ya gitulah kan, nonton, kalau gabut beres-beres gitu aja sih. Mau nggak nongkrong sama temen keluar gitu. Pendapatan alhamdulillah ada aja gitu dari bisnis yang tadi gitu. Tapi ya masih nggak seberapa sih, karena masih juga nggak fokus ke situ, fokusnya masih tetap ke kuliah. Nggak ada gue beneran. 1-2 lah ya. Nggak ada lah pendapatan gue. Fluktuatif sih antara 1 sampai 3. Pendapatan gue ya terbatas itu sih, ngajar doang. Setiap kali gue ngajar itu 150. Apa nih? Adalah buat makan, buat ini, buat leha-leha, buat poya-poya ada. Bisa beli apa kalau nggak? Bisa beli album BTS. Beli bakwan kayaknya deh. Bakwan 3.000 kali ya. Enggak sih, malah kayaknya pengeluaran lebih banyak. Pendapatannya dari orang tua sih, masih jadi beban keluarga. Berarti berapa pendapatan lu? 0. 0 rupiah. 0, bener sekali. Selama sebulan sih setidaknya gue megang ya 500-an sih. Kalau itu di rumah doang, kan itu kan kayak 500-an ya paling buat kebutuhan darurat, misalkan kayak gue harus beli makan atau apa, karena orang tua gue kan kerja, jadi kayak ya udah kalau misalnya nggak sempet masak, beli aja gitu. Per bulan dikasih orang tua sih sekitar 1 juta lebih deh, sekitar segitu. Paling kayak makan gitu-gitu ya kak, terus jajan-jajan kayak beli ciki, minuman gitu-gitu sih. Kalau misalkan pengen minuman manis sesekali kayak gitu aja. Kurang lebih 1 juta lah. Dan kemarin per bulan ya? Iya, 1 juta. Gara-gara gue ikut organisasi kali, gue bayar uang kas gitu. Tahun ini aja gue 2 kepanitiaan, 2 tuh udah 4. Nah masing-masing tuh ada uang kas, ada uang kepanitiaan. Nah itu sih yang bikin berasa. Paling kalau gue ke kampus kali ya. Kalau gue ke kampus kan gue harus ongkos ke sana gitu. Terus gue kadang kalau gue ada tabungan, kalau memang bukan buat kegiatan kayak kampus kuliah tuh gue biaya sendiri gitu loh. Kalau misalnya gue kayak ada acara apa kampus, biasanya gue pakai duit sendiri kesananya. Terus kayak kalau gue mau makan apa sendiri, maksudnya kayak ih gue pengen BM ini nih, kalau ada BM kayak misalnya gue pengen McD deh, itu biasanya gue pakai duit sendiri. Tapi gue tuh tipe yang memperhitungkan gitu loh. Gue memperbolehkan diri gue untuk makan enak dengan duit gue sendiri tuh cuma kayak sekali lah sebulan. Kasiannya tubuh gue. Patungan, ulang tahun teman, gitu-gitu deh. Terus yang ngirim wisuda lah. Congrats. Menurut gue itu lumayan menguras sih, karena kayak sekali keluarnya udah
berapa kan? Ya pasti kalian tahu lah ya, udah lumayan. Terus juga ya emang bukan, kalau misalnya gue keluar duit buat jalan-jalan, pergi sama temen, itu kan buat gue makan di luar yang dibayarin sama, bukan dibayarin juga sih sama orang tua gue, cuman maksudnya bukan kayak dikasih makanan rumah gitu. Kalau ini kan beda, kita kayak kasih yang buat orang gitu. Dan biasanya nominalnya lebih gede sih. Iya kan? Jajan. Jajannya itu ada berbagai tipe lah, ada jajan makanan atau juga jajan yang kayak, karena aku lagi hobi bikin sabun, jadi peralatan bikin sabun, atau enggak kayak elektronik kecil yang masih di budget, masih dalam budget. Atau skincare, jadi pas skincare. Pengeluaran gue nggak jauh dari makan, jajan, terus apa lagi ya, beli album BTS tuh udah paling penting ya. Tapi kan gak setiap hari beli album BTS gitu, paling setiap hari makan gitu. Makan jajan sih paling banyak lah itu. Ngopi sih palingan gitu. GoFood sih. GoFood memegang peranan yang penting ya di keseharian saya. Pertama makan lah ya, iya. Main adalah transportasi. Paling dominan ke makanan, tapi kalau kadang mau jalan-jalan sendiri kadang beli aksesoris lah yang lucu-lucu itu, kayak pengen beli gitu, tapi pokoknya pengen beli aja gitu ya, jadi abis karena itu sih. Kayak check out di belanja online ini, kayak sekarang nih lagi flash sale 11 gitu. Iya makan, karena gue suka banget makan. Kayak gue kalau misalnya malas masak, kayak gue GoFood aja nggak sih? Apalagi sekarang banyak banget promo. Itu sih yang paling banyak. Gue juga bukan tipe orang yang suka belanja. Jadi kalau misalnya nggak butuh-butuh banget, gue nggak belanja juga. Oh, yang paling berasa sih buat kucing ya. Iya. Ya lupa itu. Kucing aku kan ada 4, nah itu sekali dokter aja minimal udah 100.000. Jadi ya. biasanya suka main nggak sih? Main atau hangout gitu suka main? Suka dong. Per minggu bisa 2 kali sih. Nggak seminggu berapa kali gitu sih, tapi kayak kadang pernah seminggu nggak kemana-mana, tapi kalau misalkan ini kadang juga sering setiap hari, bisa aja setiap hari pergi, atau bisa aja seminggu sekali kayak gitu sih. Sekarang itu kan corona ya, jadi nggak bisa sering-sering. Tapi bahkan ini udah mulai bisa hangout sih. PPKM udah makin turun, kurang lebih ya 3-4 kali. Itu dalam sebulan. 2-3 lah hangout yang bener-bener ngeluarin duit gede gitu. Gue anak rumahan, paling cuma 2 kali. Itu pun sekali kayaknya. Bener dalam seminggu. 2 kali dalam minggu. Itu pun udah tergolong sering ya. Biasanya sebulan sekali kali. Kan aku biasanya ke perpustakaan ya, buat skripsian gitu. Itu juga paling seminggu itu 2 kali. Paling Sabtu Minggu sih. Sabtu Minggu. Ya? Hampir selalu. Kalaupun nggak main, ada aja gitu yang perlu diurus. Gitulah. Jadi per bulan kira-kira berapa tuh ya? Berapa kali main atau hangoutnya? Ya berarti bisa bilang 8 kali ya. Kalau ngitung per minggu. Ya. Aduh nggak tahu, bisa dihitung jari kali ya. Soalnya seminggu aja tuh gue bisa nggak keluar sama sekali. Jadi mungkin ya kalau per bulan mungkin 4-5 kali. Biasanya minimal seminggu itu ada 2 atau 3 kali sih. Seminggu sih gue kalau main sekali doang karena kan kerja. Terus kalau sebulan mungkin hangout sama teman-teman itu cuma sekali. Nah, tapi menurut lo boros nggak sih? Yang hidup lo boros nggak? Gue boros banget. Boros, jujur, gue boros banget, jujur. Kerasa boros sih. Iya. Boros itu kenapa? Itu apa? Mungkin ada yang nggak disebutin ya, pengeluaran aku hiburan itu. Nah itu tuh berasa banget di situ. Boros sih. Tapi dalam mindset aku hemat gitu, tapi kenyataannya tidak sesuai. Dibilang sampai boros banget juga enggak sih kayaknya. Soalnya bukan yang kayak gua, ya spending gua tuh di situ aja untuk makan dan pergi. Ya perginya juga makan, dalam hal makan lagi, makan. Dan menurut gue makan kan kebutuhan pokok kita ya. Ya jadi nggak apa-apa, menurut gue sah-sah aja buat gue boleh nge-spend segitu. Menurut aku, diri aku itu hemat sih. Boros buat makanan deh kayaknya, tapi kalau hemat buat belanja-belanja kayak aksesoris, kayak baju gitu, enggak deh. Dibilang boros sih enggak, dibilang hemat juga enggak. Nggak boros-boros banget, nggak hemat-hemat banget. Bisa lebih hemat lagi maksudnya. Walaupun udah setengah gaji bisa ditabung, cuman kayaknya banyak kayak
yang tidak sebenarnya diperlukan aku beli. Contohnya kayak mau beli makanan atau beli skincare gitu, kadang-kadang udah banyak tapi masih beli aja gitu. Apalagi udah diskon kan, sulit ya. Hemat, gue gue tergantung sih. Enggak sih, biasa aja. Iya menurut gue biasa aja. Penting dong, penting banget, apalagi kayak di masa kayak gini gitu. Kita nggak tahu lagi kalau suatu saat datang lagi amit-amit yang masa-masa apa ya, masa-masa sulit kayak gini. Jadi menurut gua nabung itu penting. Penting lah kalau lo nggak nabung mau jadi apa, gembel? Menurut gue tuh penting banget ya, karena itu bisa di save buat emergency money gitu. Kalau misalkan gue sakit atau misalkan gue lagi ada kebutuhan yang bener-bener buat pendidikan atau buat apalah untuk kayak yang bener-bener penting, itu bisa dipakai dari dana itu kan. Nabung penting banget dong. Apalagi orang tua aku selalu nanamin kayak jangan gaji kamu mau segede apapun, tapi kalau kamu nggak belajar nabung itu habis gitu. Ya pastilah penting lah ya. Lo kayak semua nanti pas udah lulus kuliah, udah kerja, ya pasti apa yang dilakukan? Nabung kan. Nabung buat apa ya? Mungkin lo mau beli rumah lah, lu mau nikah lah, lu mau jalan-jalan ya, semua kan juga butuh duit. Terus kayak sampai kapan kita bergantung sama orang tua kita kan? Ya. Pasti harus nabung mah, udah harus. Iya penting banget karena kalau misalnya lagi nggak ada duit banget, ya nggak tinggal ambil sih, maksudnya kalau lu lagi bener-bener nggak ada nih, baru dah lo ambil nggak apa-apa, tapi jangan semua. Penting banget. Harus sadar ya, biaya nikah mahal, beli catering mahal, beli gedung mahal ya, mahal. Ntar besok lu nikah punya anak tuh ya, anak lu biaya hidupnya juga mahal, terus orang tua lu juga. Gue tuh pengen apa ya, gue cita-cita gue tuh pengen bikin orang tua gue kayak gak usah memikirkan masa tuanya kan. Jadi apa ya, nabung tuh penting banget untuk kehidupan lu juga. Apa ya, masa depan kan masih panjang ya, lu kan pasti hidup gak bakal kayak cuma mikir ya udah besok gue gak mau hidup lagi, kan gak mungkin kayak gitu. Maksudnya kayak lu kayak punya ambisi gitu. Jadi untuk menunjang kehidupan lo ke depan, dan kita nggak pernah tahu kalau misalnya kayak tiba-tiba amit-amit gue jatuh sakit, gue nggak bisa kerja lagi. Sebenarnya kan gue punya uang untuk apa ya? Untuk bayar pengobatan gue. Gitu sih. Penting banget. Aku nyesel sih nggak dari dulu nabung. Soalnya kalau sekarang tuh berasa banget butuh banget nabung. Kayak apalagi kadang ada keperluan nggak diduga, tiba-tiba sakit atau apa gitu kan, butuhnya dari tabungan gitu. Sekarang kan udah banyak apa ya, channel buat belajar investasi juga. Jadi kayak selain menghargai diri sendiri di saat ini di present times, tapi buat juga di future times-nya kita juga menghargai mereka gitu. Jadi belajar investasi aja gitu. Kalau nabung kan biasanya nggak berkembang uangnya, kalau investasi bisa berkembang uang. Gue bingung dulu kali ya, kayak ini duit banyak banget gitu. Saya gue gak pernah lihat bentuk duit segitu tuh kayak gimana. Paling ngalokasiin yang emang penting-penting dulu sih. Gue nabung dulu paling, terus nanti sisanya baru gue pakai jajan. Tapi yang nggak jajan semua sih. Kadang misalkan kalau misalnya gue lagi butuh apa, kayak misalkan gue butuh harus ganti laptop nih, laptop gue udah gitu, kayak paling itu dulu diduluin kebutuhan-kebutuhan yang emang perlu banget diganti sih. Terus ya nabung. Mungkin ya, pertama gue investasi kali ya. Gue pengen beli saham. Nggak tau lah, gaya aja sih Adel pengen beli saham. Maksudnya biar muter aja gitu duitnya kan. Nah yang kedua itu masih 100 juta nih, mungkin 20% deh gue buat saham, buat main saham. Terus 20% buat gue main, hangout dan segala macam. Terus sisanya mungkin ya udah kasih ke orang tua aja deh dulu buat disimpan, karena jujur banget gue nggak bisa megang duit kan. Jadi mending ya udah kasih ke orang tua deh, biar mereka yang ngelola aja. Gue takut gue salah megang uang gitu. Jadi ya udah itu aja. Investasi lah. 100 juta. Itu langsung bunganya naik kan. Gue bakal gue taruh di yang ini kayak reksadana dan teman-temannya gitu. Nabung. Gue bukan tipe yang gue punya duit nih gue harus habiskan, enggak. Teman-teman pada bilang kalau kita bisa financially independent, berarti kita bisa mencukupi apa yang kita perlukan gitu, bukan kita inginkan, yang kita perlukan gitu. Dan juga
kalau bisa uang itu kerja buat kita, bukan kita kerja buat uang gitu sih. Itu penting sih, karena ya masa sih lu bergantung mulu sama orang gitu, karena lebih ini nggak sih, lebih puas gitu kalau lo bisa ngasilin duit sendiri, terus dari hasil itu bisa lo pakai buat ngebeli sesuatu yang sebelumnya lo belum kesampaian gitu ketika lo belum punya duit. Itu sih menurut gue. Bisa bertanggung jawab untuk biaya hidupnya sendiri gitu. Kita udah bisa nyari pendapatan sendiri gitu, terus kayak setidaknya buat memenuhi kebutuhan kita sendiri, kayak mau nongkrong, mau makan, keluar gitu, beli kebutuhan kayak makeup, skincare gitu-gitu lah ya. Nah itu sih menurut aku yang mandiri secara finansial. Keren sih yang pertama, cuma financial independent itu tapi kayak jangan, kalau misalnya buat aku nih, yang misalnya buat kita nih yang masih sekolah gitu kan, masih ada pendidikan juga, kayak apa ya, jangan terlalu merasa tertekan buat financial independent juga pas misalnya orang tua masih bisa gitu, kayak sekali minta pertolongan orang tua juga nggak apa-apa sih. Kalau bilang segalanya ntar tapi iya sih, karena emang kalau lu nggak punya uang pasti pusing sih. Jadi menurut gue uang adalah sumber kebahagiaan. Uang itu tidak bisa memberikan kita kebahagiaan, tapi tanpa uang tidak ada kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Kalau bagi aku kayak satu jalan menuju apa ya, kebebasan gitu kan ada istilah namanya financial freedom. Kayak aku kayak sekarang tuh ngerasa banget kayak apa-apa tuh butuh uang gitu, kayak mau jadi kaya aja harus punya uang banyak dulu gitu. Arti uang buat gue ya segalanya lah, pasti. Kalau nggak ada uang nggak bisa hidup juga kan. Bener, pokoknya segalanya kayak napas lah, uang itu kayak napas. Pokoknya kalau nggak ada duit tuh bingung mau ngapain. Kayak uang kan alat tukar ya, jadi kalau misalnya kita mau gini mau gitu tuh sekarang emang butuh uang gitu. Cuman ya nggak segalanya juga tentang uang. Jadi misalkan kayak hal-hal yang memang sebenarnya nggak perlu pakai uang pun ya nggak usah pakai uang gitu loh. Ya gitu sih menurut gue, kayak uang tuh kan cuma sebatas alat tukar. Jadi ya udah nggak usah di segalanyain banget gitu. Kayak sebut alat tukar sih menurut gue ya. Berarti menurut lo uang bukanlah segalanya? Bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Nggak munafik sih sebenarnya, kita kayak semuanya takut deh sama kalau ngeliat orang kayak lebih sukses atau lebih maju secara finansial gitu. Tapi di balik itu semua kayak kita berusaha untuk buat mencapai ekspektasi kita itu, misalnya kita mau kayak orang itu gitu, kayak dijadiin motivasi aja, kayak nggak iri sama orang gitu. Jadi dijadiin motivasi aja biar bisa kayak orangnya gitu, kayak gitu. Kalau misalnya ngelihat pencapaian orang lain di usia yang segini nih udah lebih gede, aku kayak termotivasi gitu, pengen kayak dia. Terus jadinya dalam keseharian aku berusaha biar bisa kayak dia gitu. Misalnya teman gue nih pencapaiannya lebih tinggi nih dari ya gue harus support dong, tapi ya iri sih ada, tapi gue nggak bisa ngikutin apa yang dia capai juga kan, kemampuan gue juga nggak sama dia gitu, jadi nanti gue pusing sendiri. Mungkin ada sedikit kepikiran nanti gimana ya kalau misalnya gue masih koas, dimana orang udah kerja, udah dapet duit, bisa ngebiayain hidup sendiri dengan duitnya sendiri gitu. Cuman yang gue pikirin sih kayak ya udah kita nggak usah ambil pusing, karena semua orang punya jalannya masing-masing. Kayak ya gue udah memutuskan untuk terus di FK, untuk tetap ambil jalan di sini. Jadinya ya gue harus jalanin ini sampai akhir. Karena pencapaian seseorang itu nggak bisa diukur dengan ngebandingin satu orang dengan orang yang lain, tapi emang sesuai target lo aja sih menurut gue gitu. Penting lah untuk kalian, gaya banget gitu. Ya untuk kita semua buat memanage keuangan kita sendiri gitu dari sekarang kalau bisa, karena dari saat muda ini kita harus kayak ya semuanya dipikirin gitu. Kan someday nanti kita pasti bakalan kayak nikah atau punya anak gitu, itu harus dipikirin juga sih dari sekarang. Karena kalau misalkan nanti kita mikirin ya kayak udah keburu telat gak sih kalau itu kayak keburu, misalnya nanti pas udah 30 tahun kayak kita malah nggak punya uang di 30 tahun. Jadi harus dari sekarang kayak dipikirin sih gitu, harus dipikirin.
Menurut aku sih stop untuk bandingin diri sama orang lain sih. Kayak pada saat kamu menentukan mau beli apa atau mau jadi apapun, itu harus dilihat lagi kayak kalau ada prinsip ikigai gitu kan. Menurut aku sih jadi diri kamu itu nggak bergantung sama orang lain gitu. Sedangkan Gen Z kan seringkali bandingin diri sama orang lain gitu sih. And know your superpower sih, karena setiap orang pasti punya berkat dan talenta sendiri masing-masing. Jangan boros guys, kehidupan masih panjang. Duit yang lo pakai sekarang buat kayak makan all you can eat, beli branded stuff, tapi pakai duit lo itu kalau lo tabungin nih, lo tungguin setahun tuh bunganya gede. Bunganya tuh lumayan gitu. Itu bisa buat bayar uang kepanitiaan. Ya jangan ikut-ikutan orang lain lah, maksudnya harus bisa nahan, harus bisa mengontrol biar nggak terlalu boros. Jangan waktu muda tuh kita foya-foya lah istilahnya gitu. Banyak yang bilang kan gitu, nanti lu nyesel lo gitu. Ya mari menabung guys. Itu sih satu. Yang kedua, jangan lupa itu duit orang tua lu. Seadanya aja sih menurut gue sih. Iya, kalau lu nyaman ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau nggak nyaman ya jangan dipaksain gitu. Kayak capeknya juga di kita gitu. Segimanapun apapun yang lo dapatkan, sebisa mungkin lo nabung, karena kita nggak akan pernah tahu gimana kehidupan kedepannya tuh bakal jadi apa juga. Terus juga apa ya, apa yang lo hambur-hamburkan mungkin sekarang, hambur-hamburkan kayaknya bahasanya agak berat ya, kayak apa yang lo keluarkan sekarang itu apa ya, gue saranin lebih dipikir dulu. Misalkan butuh ya keluarin, tapi kalau misalnya nggak terlalu butuh bisa di save uangnya gitu. Soalnya apa ya, apalagi sekarang pandemi kayak gini, orang-orang kan pasti terbatas banget untuk pekerjaan, terus juga banyak orang-orang yang apa ya kesusahan juga. Kita bisa ngalokasiin uang kita yang biasanya untuk foya-foya, bisa apa ya, jadi lebih bermanfaat gitu untuk orang lain. Kalau gue gitu sih, paling ya gue pesannya nabung sih. Itu juga reminder buat diri gue sendiri, nabung. Sesuai kemampuan kita aja deh, misal kita ada budget berapa ya udah segitu, jangan maksain mau ngikutin orang gitu, karena setiap orang punya porsinya masing-masing lah gitu. Untuk diri gue sendiri pesannya ya semoga bisa menghasilkan uang dan bisa lebih pintar lagi dalam menabungnya ya gitu, karena nabung gue juga masih kurang banget gitu, maksudnya masih kadang gue comot atau gimana gitu. Jangan dicontoh, tapi ya itu sih harus lebih bisa manage lagi kalau buat diri gue sendiri gitu. Jangan boros-boros karena harga rumah mahal ya di Jakarta gitu. Jadi gue masih pengen punya rumah di Jakarta, jadi ya harus nabung dari ketika gue udah berpenghasilan nanti. Stay true to your initial goal, jangan lihat kiri kanan, asal kamu improve dengan diri kamu sendiri sih. Lo boros, oke lo boros, tapi lo kadang tuh borosnya parah. Kenapa lo beli makan seenak lo gitu? Lo ngelihat voucher bodoh, tapi lo tiba-tiba ngeklik ngapain gitu? Ngapain lo klik, ngapain lo cari-cari? Lo jangan nyari mati, mending duitnya lo kayak buat hal-hal lebih berguna. Diri aku, please jangan keikut-ikutan teman gitu. Kalau misalnya teman beli yang mahal, ya udah prinsipnya tetap cari yang paling murah gitu. Untuk diri sendiri jangan boros-boros deh, jangan kayak kalau mau beli barang mikir dulu ini penting gak ya, atau ini cuman keinginan doang gitu. Ya pokoknya kontrol lah makanannya, jangan latah gitu apa-apa di depan makanan mau dibeli. Soal makanan tuh gue nggak bisa di-cut gitu loh, kayak aduh pengen jajan itu ini, tapi pas udah dimakan nih baru makanan satu aja udah kenyang, jadi kebuang. Kalau aku sih benar-benar ngerasain kayak jangan kebanyakan self reward buat diri sendiri gitu, kayak terus tapi jangan terlalu selfless juga gitu kalau untuk aku sih. Jadi kadang aku bisa kayak at some point kayak aku bisa terlalu ngeluarin uang terlalu banyak buat orang lain, gak ada buat aku, atau terlalu banyak buat aku dan gak ada buat orang lain gitu. Dan itu adalah pertanyaan terakhir and it's alright. Yeay.
Halo guys. Kalau kalian suka konten ini, ikutin terus ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe MDK Studio. Dan jangan lupa tungguin konten-konten selanjutnya. Dadah!